Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. F.B. Meyer dari Inggris pernah memberikan suatu ilustrasi tentang proses yang menghasilkan kualitas seperti berikut ini. Nilai sebuah besi. Sepotong besi seharga $2,5 kalau ditempa menjadi tapal kuda akan menjadi seharga $5. Jika ditempa menjadi jarum, harganya naik menjadi $175. Kalau ditempa menjadi pisau silet, harganya akan berlipat ganda menjadi $1.625. Kalau dibentuk jadi jarum penunjuk arloji Rolex, harganya melonjak lagi menjadi $125.000. Setiap tempaan dan pembentukan terhadap besi tersebut akan meningkatkan nilai jualnya. Lebih banyak ditempa, dipukul, dibakar, maka nilainya semakin tinggi. Demikian juga dengan manusia. Jika kita banyak mengalami pembentukan, tempaan, dan ujian karena berbagai kesulitan hidup, maka karakter mulia yang dari dalam itu akan terpancar atau terbentuk keluar dari hidup kita. Sebab itu, nikmati saja proses kehidupan dan biarlah ketaatan, ketekunan memperoleh buah yang matang dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berikut ini beberapa pelajaran rohani yang dapat kita pelajari dari beberapa tokoh-tokoh di Alkitab. Khususnya akan kita renungkan beberapa minggu ke depan. Hari ini saya akan mengangkat tokoh Nuh yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ke-22. Saya mempersilahkan Bapak Ibu saudara-saudari secara pribadi dapat membacakan konteks firman Tuhan ini. Namun saya akan fokus dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Nuh adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Karena ia hidup bergaul dengan Allah, maka Allah menunjukkan kepadanya, bahkan memampukan Nuh untuk hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Kondisi kehidupan manusia di zaman Nuh sudah amat sangat rusak, dan dikatakan bahwa manusia di akhir zaman akan hidup sama seperti zaman Nuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, manusia yang hidup di zaman Nuh itu cenderungnya tidak menghormati Tuhan, tidak peduli agama, egois, tidak ada kasih makin dingin, sombong, membual, tidak hormat kepada orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nuh begitu bergaul karib dengan Allah. Begitu dekatnya ia dengan Allah, Allah memberi dia visi kehidupan ke depan, atau Tuhan memberi petunjuk ke depan tentang apa yang harus Nuh lakukan. Nah, respon Nuh waktu Tuhan memberi petunjuk kepadanya, ia memilih taat. Dan ketaatan Nuh inilah yang membuat ia harus mengalami beberapa hal. Ketaatan Nuh kepada Allah membuat ia harus mengalami beberapa hal, namun sekaligus juga menyelamatkan kehidupan pribadinya Nuh, keluarga, dan keturunannya. Karena itu, pada hari ini kita akan belajar dari ketaatan Nuh. Saya membaginya dalam 4 poin hal yang kita pelajari dari ketaatan Nuh. Yang pertama, Nuh taat kepada Tuhan dengan menanggung kesiapan dan menanggung resiko kehidupan.
Waktu Allah memberi petunjuk, memberi perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera, maka Nuh harus menanggung, menyiapkan bahan-bahan untuk membuat bahtera tersebut. Sekaligus ia harus menanggung semua persiapan dan menanggung semua biaya, sekaligus menanggung resiko kehidupan. Lalu poin yang kedua, Nuh taat kepada Tuhan dengan keberanian untuk menolak yang enak dan menyenangkan. Manusia yang hidup di zaman Nuh itu cenderungnya hidup enak, menyenangkan dagingnya, hidup semaunya, hidup tidak takut akan Tuhan, hidup egois. Dan karena itu Nuh menolak. Nuh memilih yang tidak enak dan tidak menyenangkan dagingnya karena ketaatannya kepada Allah. Poin yang ketiga, Nuh taat kepada Tuhan meskipun menghadapi ejekan dan tekanan. Waktu Tuhan memberi perintah kepada Nuh, petunjuk kepada Nuh membuat bahtera, lalu Nuh menyiapkan, dan pada waktu ia membuat, orang-orang di sekitarnya datang bertanya dan mengejek Nuh. Dan secara rohani Nuh mengalami tekanan rohani. Bisa saja saya mau katakan bahwa Nuh mengalami tekanan psikologi. Tetapi Nuh memilih taat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terkadang karena ketaatan kita kepada Allah, melakukan visi Tuhan atau melakukan petunjuk Tuhan atau perintah Tuhan, kita mengalami tekanan psikologi atau kita mengalami tekanan rohani. Tapi mari kita belajar daripada kehidupan Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Ia sanggup menghadapi ejekan dan tekanan, bahkan hinaan. Poin yang keempat, Nuh taat kepada Tuhan karena ia mengenal Allah dengan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena taat kepada Allah, maka ia mengenal Allah dengan benar. Allah menyatakan siapa dirinya kepada Nuh. Sekaligus Nuh memancarkan kebenaran Allah dalam dirinya. Dia menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Ketika kita mengenal Tuhan atau Allah dengan benar, maka kita akan belajar taat. Apapun itu, hidup berdasarkan petunjuk Tuhan dan nasihat firman-Nya. Kadang-kadang karena ketaatan kita kepada Allah, itu efeknya menyelamatkan masa depan kita. Mungkin kita belum paham di awal, tapi pada akhirnya kita mengucap syukur karena memilih taat kepada Allah. Itu menyelamatkan kehidupan kita secara pribadi, bisa saja menyelamatkan kehidupan pelayanan kita, atau bisa saja itu menyelamatkan kehidupan keluarga kita. Karena ketaatan kepada Allah menyelamatkan kehidupan generasi kita selanjutnya. Karena ketaatan kepada Allah orang percaya, maka tentunya gereja Tuhan diselamatkan. Karena ketaatan kepada Allah, maka pelayanan kita ditolong Tuhan. Karena ketaatan kepada Allah, maka jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan bagi nama Tuhan. Karena ketaatan kepada Allah, maka kita menghasilkan buah-buah roh. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar taat kepada Allah. Berapapun kesiapan dan apapun situasi yang kita hadapi, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan, bergaul karib dengan Allah, ikuti petunjuk dan nasihat firman, maka tentunya kita akan mendapatkan yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan.
memberkati.